Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Jabang Mayit 2. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Harinya telah tiba. Dukun beranak menagih janji untuk tumbal jabang bayi yang telah disepakati. Ingkar berarti kutukan terus mengikuti. Ingkar berarti siksaan terus menghantui. Ingkar berarti mati. Ritual neloni akan terus terjadi. Balas dendam, hilang nyawa, suami dan anak akan tersaji. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Jabang Mayit 2. Si pengung Dengan cepat, dengan mulut Kak Yuni yang sudah terbuka jauh lebih lebar dari sebelumnya, memasukkan sesuatu yang berada di tangannya itu yang sudah penuh darah ke dalam mulutnya, hingga membuat semua darah memenuhi bibir dan bagian pipi Kak Yuni. Membuat aku langsung terdiam. Darah itu membasahi seluruh daster putih yang dikenakannya malam ini, karena seperti orang yang rakus. Tiba-tiba, senyuman itu berubah menjadi menakutkan ke arahku. Mulut Kak Yuni sengaja dibuka kembali dengan perlahan, bahkan jauh lebih besar, sambil menatap menakutkan menunjukkan isi di dalam mulutnya itu. Air liurnya bukan lagi berwarna putih tetapi merah darah. Janin bayi! Aku menatap ke arah mulut Kak Yuni yang sudah berlumuran darah. Waktu kembali datang membawa sebuah jawaban atas selamatnya Akbar Dwi Pradipta 2 tahun ke belakang dan bisa keluarnya Arya Pradipta di Kampung Jabang Mayit setelah mengetahui semua rahasia paling berbahaya. Namun waktu juga kini mendatangkan kenyataan lain. Ketika sakitnya Akbar yang tidak kunjung sembuh itu, malah datang kabar yang dibawa keluarga almarhum Pak Ageng. Akankah tujuan itu benar-benar datang menuju rumah Arya? Lalu apa tujuannya? Hal apa yang belum selesai dari kejadian di desa Rangkas Punah? Akankah semua masa lalu itu akan Arya ketahui untuk melengkapi misteri dan kejadian puluhan tahun yang sudah tertutup rapat akibat ulah Ambar, Ageng dan Akbar? Mungkinkah janin dalam kandungan Kak Yuni selamat setelah kembali kedatangan seseorang bernama Nita dan perubahan sikap Mang Didi? Aku masih diam terkesima, tidak percaya melihat semakin banyak darah yang keluar dari mulut Kak Yuni bertetesan begitu saja mengenai dahi kemudian baju. Pandangan mata Kak Yuni ke arahku tidak seperti sebelumnya. Urat-urat di samping matanya sudah hampir keluar dari kulit. Berikut juga dengan 2 bola matanya yang sudah melotot sekuat tenaga, tubuhnya perlahan bangun. Dengan kedua kaki yang menendang perlahan wadah berisikan air yang sudah bercampur dengan darah segar itu. Sini Arya, kesini mendekatlah. Bisik suara Kak Yuni yang berubah menjadi sangat serak, bahkan terdengar seperti suara nenek-nenek. Dengan rambut yang masih terurai di belakang punggungnya, Kak Yuni berjalan ke arahku. Mulutnya terus mengunyah jabang bayi. Setiap lendir yang berada tepat di bibirnya penuh dengan darah, semakin memenuhi baju daster yang Kak Yuni kenakan malam ini. Hanya tinggal berjarak kurang dari 5 langkah, aku tidak bisa bergerak. Tubuhku mematung seperti ada yang mengikatnya. Begitu juga mulutku yang hanya bisa bungkam. Kak, apa itu di dalam mulut kakak? Kenapa jadi begini? Aku sangat panik, ingin rasanya berteriak agar seisi rumah tahu dengan apa yang aku lihat saat ini. Seketika kunyahan mulut Kak Yuni berhenti dengan kedua bola mata yang masih melotot. Mulutnya perlahan terbuka lebih lebar dari sebelumnya aku lihat. Daging-daging penuh itu sudah menyatu dan lebur di mulut Kak Yuni. Jabang bayi dalam perut kakak ini Arya sengaja kakak makan. Dengan suara yang semakin jelas aku ingat suara seorang nenek-nenek yang selama ini menghantui pikiranku, dan aku yakin tahu betul dari mana nenek-nenek ini berasal.
Segala ucapan dalam hatiku sudah berteriak kencang, namun sama sekali tidak bisa keluar dari mulutku. Apalagi Kak Yuni masih berdiri semakin dekat denganku, sehingga hanya bau amis darah yang aku cium. Anehnya bau darah itu yang sama seperti di kamar bapak. Bukannya malah berhenti, gerakan mulut Kak Yuni mengunyah jauh lebih cepat, seperti ingin segera meratakan daging-daging yang ada dalam mulutnya itu. Hingga dari lehernya terlihat siap untuk menelan daging dari jabang bayinya. Arya, Maela, Ma, Kak Yuni, Ma. Aku berbalik badan, tiba-tiba Kak Yuni terjatuh ke samping dengan keras, hampir saja kepalanya membentur lemari es. Lalu tubuhnya memantul saking kerasnya, membuat matanya seketika terpejam. bahaya, ini bahaya. Apa kamu tidak sadar, Arya? Suara Maela panik, namun bukan melihat ke arah Kak Yuni yang sudah tergeletak lemas, melainkan ke arah kursi bekas duduk Kak Yuni. Aku baru menyadari Maela bergerak tangannya perlahan ke arah selendang hijau yang dikalungkannya itu, dengan perlahan digunakannya untuk menutupi kepalanya. Ma, kenapa bayangan itu malah diam dan tidak bergerak? Aku sudah sangat ketakutan dengan keringat yang baru saja melewati kedua mataku. Ada apa ini, Ma? Suara Kang Panjul tiba-tiba aku dengar berjalan dengan cepat ke arah dapur. Bahkan aku kaget Kang Panjul sudah memegang golok tajam dengan sangkarnya yang sudah terpisah. Sebuah benda yang aku ingat betul 2 tahun ke belakang sudah menghabisi adiknya sendiri di kampung Jabang Mayit. Yuni, ada apa ini, Ma? Arya, ada apa? Kenapa Teh Yuni tergeletak penuh darah seperti itu? Kang Panjul makin panik sambil melihat kaget Maela sudah mengenakan selendang hijau di kepalanya. Sebuah kebiasaannya aku ketahui untuk memanggil Karuhun. Yang Mak takutkan mungkin sudah waktunya datang, Jul. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Maela perlahan jongkok melihat keadaan Kak Yuni, langsung memegang bagian perutnya untuk memastikan perut Kak Yuni yang sedang hamil. Apalagi darah masih melekat di baju Kak Yuni. Jadi, Ma, hal itu benar adanya, bukan hanya cerita zaman dulu saja. Sudah datang dukun beranak dari timur itu. Benar adanya bayangan yang sama seperti cerita Nyi Irah Ibu Ma. Bayangan itu pemakan janin. Sudah tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi dalam kandungan yang mati. Kedatangannya membawa petaka. Maksudnya, Mak, di zaman Ira berarti jadi saksi dan tahu betul tentang kejadian itu, Mak? Bukan tahu lagi, Arya. Nyi Irah menceritakannya pada Mak berupa amanah. Dan sekarang amanah itu harus benar-benar kamu ketahui atas dasar ulah kakek kamu pada zaman itu yang memulai semuanya hingga hari ini. Jawab Maela dengan tatapan kosong melihat ke arah bayangan hitam berbentuk mirip dengan tubuh Kak Yuni. Membuat aku langsung terdiam, detak jantungku semakin kencang. Aku merasakan beberapa hal buruk dari keluarga kakek dan masa lalunya itu akan terjadi untuk kedua kalinya di rumah ini. Maela sudah tidak berbicara apapun lagi, hanya menatap tajam memperhatikan ke arah Kak Yuni. Sementara aku masih bisa melihat bayangan tubuh Kak Yuni masih berada duduk di kursi yang sudah penuh dengan darah, tidak bergerak sedikit pun. Walaupun terkena sorotan lampu redup berwarna kuning, apalagi aku sudah melihat bayangan seperti itu malam kemarin di kamar bapak. Dan penampakan Kak Yuni di luar rumah setelah mendengar suara orang menggali tanah. Dengan sangat cekatan dan gerakan yang cepat, Kang Panjul sudah mencuci lap-lap penuh darah sambil membawa air bersih dan handuk untuk dibawa pada Maela. Sudah dengan perlahan menyandarkan tubuh Kak Yuni pada tembok dapur. Cepat lap semua darah ini sebelum orang rumah ada yang bangun, Jul. Setelahnya begitu saja bayangan itu menyatu dan hilang dengan cahaya lampu dapur, namun meninggalkan darah yang segar. Ini baunya sama, Mang, dengan darah di tubuh Bapak. Dengan cepat aku membantu Kang Panjul, kini sudah memasukkan golok ke dalam sangkarnya dan melilitkan di bagian pinggangnya. Lalu dengan cepat mengelap dan membuang air dalam wadah yang sudah berwarna merah sekali, termasuk lantai bekas jalan Kak Yuni barusan. Bayangan pemakan janin dulu paling sering Amang dengar.
ketika Ambar sedang dalam masa kejayaannya dirangkas punah, Arya. Apa yang Amang cemaskan pagi tadi langsung berbuah bukti. Apa ini termasuk pertanda kedatangan Nyi Ito melalui bayangan itu, Mang? Tanyaku setelah melihat Maela memaksa membuka mulut Kak Yuni yang ternyata tidak ada apapun yang keluar, tidak seperti penampakan yang sudah aku lihat barusan. Hanya 2 kali muntahan darah yang keluar dari mulut Kak Yuni mengenai kembali bajunya yang dikenakannya itu. Harusnya tidak salah lagi, Arya. Beruntungnya Amang, Maela dan Ibu Yani datang di waktu yang tepat. Kang Panjul berjalan membawa handuk bersih dan wadah berisikan air ke arah Maela. Bahkan aku semakin aneh ketika Kak Yuni kini sudah mengenakan selendang hijau di kepalanya yang sebelumnya dikenakan Maela seperti memakai kerudung. Jangan tanyakan hal itu. Itu kepercayaan Maela pada ibunya Nyi Irah, biarkan saja. Kang Panjul seolah tahu apa yang sedang aku pikirkan selain ucapan Maela tentang bayangan pemakan janin yang kini melekat dalam pikiranku. Apalagi hal itu aku yakin bukan ulah siapapun lagi kecuali Ambar dan kedua anaknya, salah satunya adalah bapakku sendiri. Sebenarnya tadi Panjul sudah tidur, Mak. Namun mendengar langkah seseorang dari balik jendela kamar. Ucap Kang Panjul tiba-tiba sambil membantu menahan tubuh Kak Yuni agar Maela lebih mudah mengelap bekas darah itu. Jadi Amang lihat juga orang yang di jalan dengan kepalanya yang tertutup itu, Mang. Makanya Amang keluar, maaf, lewat jendela. Sudah Amang keluarkan golok dari sangkarnya. Kamar yang Amang tempati satu arahkan dengan dapur ini. Lelaki itu seperti sedang mengintip di balik pintu dapur. Dan tidak lama mendengar suara kamu dengan jelas, Arya. Tahu-tahu Teh Yuni sudah seperti ini. Apa tidak kamu ketahui sedikit cirinya, Jul? Takutnya jadi salah, Mak, dan jadi fitnah saja. Walaupun kalau itu Mang Didi, Arya sudah curiga sejak kemarin malam dan pagi tadi melihat seperti bicara dengan Bapak, Mang. Jangan sampai kejadian Barja dan Basir kedua kalinya terulang di rumah ini, Panjul. Hati-hati. Maela menyuruh Panjul memangku Kak Yuni untuk dibawa ke kamarnya. Tapi, Mak, tidak mungkin bayangan itu datang tanpa sebab jika benar Nyi Ito. Aku sangat setuju dengan ucapan Kang Panjul sambil terus mengikuti langkahnya masuk ke dalam rumah. Bahkan aku tidak menyangka kejadian di dapur tadi ternyata menyisakan misteri baru selain bayangan hitam yang sudah 2 malam menampakkan diri di rumah ini. Seharusnya ada yang memulai pikir, Kunjul. Yang mengundang Nyi Ito benar-benar tiba. Aku hanya terdiam mendengarkan ucapan Maela dan memperhatikan keadaan rumah yang gelap ini. Ingin rasanya aku hidupkan semua lampu-lampu rumah karena malam ini suasana tiba-tiba mencekam. Ketika kepalaku melihat ke belakang, malah aku melihat celah pintu Bapak terbuka, namun dengan cepat pintu itu ditutupnya dengan perlahan. Bapak. Aku berhenti berjalan. Aku benar-benar yakin kedua bola mataku tidak salah melihat. Padahal sudah lama sekali Bapak tidak pernah bangun dari tempat tidurnya itu. Siapa, Arya? Mak, Bapak barusan aku lihat jelas buru-buru ditutup lagi pintunya. Maela hanya menganggukkan kepalanya kemudian tersenyum penuh arti. Sudah, yang terpenting kakak kamu terlebih dahulu sadar. Ini sudah larut malam. Tubuh Kak Yuni sudah tergeletak di atas kasurnya. Aku dan Kang Panjul berkeliling rumah untuk memastikan keadaan rumah baik-baik saja. Setelah kejadian barusan, memberikan waktu untuk Maela mengganti baju yang dikenakan Kak Yuni. Apa belasan bulan yang lalu tidak ada pertanda bayangan seperti tadi kamu lihat, Arya? Tanya Kang Panjul tiba-tiba setelah memberikan rokok dan aku ikut membakarnya. Hanya malam kemarin saja, Mang. Mulai banyak kejadian anehnya dan tidak menyangka juga akhirnya jadi seperti ini. Tadi juga aku lihat Bapak seperti mengintip di balik pintu kamarnya yang terbuka sedikit. Apa hanya itu? Tidak ada yang lain lagi? Seketika aku ingat pesan yang sebelumnya dikirim Soleh. Amang ingat Nita, perempuan yang pernah dibawa Barja menggugurkan kandungannya ke ujung kampung desa. Soleh pegawai Arya tadi sore kasih kabar Nita datang ke material.
Pesan itu Arya terima sebelum kejadian Kak Yuni di dapur, Mang. Aku menjelaskan dengan perlahan dan sudah berada di ruang tengah rumah, berdiri di dekat dua guci berukuran besar. Iya, Amang ingat Arya, perempuan yang menjadi awal kamu bermasalah dengan Ito. Tapi apa dia masih hidup juga? Atau semuanya berkaitan dengan segala kejadian di rumah ini, termasuk pada Akbar? Belum sempat aku menjawab ucapan Kang Panjul, tiba-tiba secara bersamaan melihat kembali bayangan hitam itu bergerak dari arah dapur menuju ke arah kamar Bapak. Mang, itu... Mang Panjul hanya terus memperhatikan, tangannya bergerak perlahan ke arah golok yang masih melingkar di pinggangnya. Masuk. Ucap Mang Panjul secara bersamaan denganku melihat dari kejauhan pintu kamar Bapak terbuka begitu saja. Ada Ibu Mang di dalam kamar. Aku makin ketakutan setelah dengan nyata pintu kamar Bapak bukan hanya sedikit saja terbukanya, melainkan sangat lebar. Arya, awas! Teriak Mang Panjul dengan keras, langsung mendorong tubuhku dengan kuat. Tiba-tiba satu guci berukuran besar itu terjatuh tidak jauh dari tubuhku yang sudah tergeletak, bersamaan dengan pintu kamar Bapak yang tertutup kembali. Disusul teriakan kencang dari arah kamar Kak Yuni, membuat aku berusaha mengatur nafasku kembali tenang. Melihat Kang Panjul yang berlari ke arah kamar Kak Yuni. Arya, ada apa ini? Bu Yani kaget yang baru saja keluar dari kamarnya. Arya? Ibu kini keluar dari kamar Bapak berbarengan dengan Biratna karena mendengar suara jatuhnya guci dan teriakan Kak Yuni untuk kedua kalinya jauh lebih kencang. Namun aku malah melihat bayangan itu diam di belakang ibu yang dengan cepat menutup pintu kamar Bapak. Berarti benar adanya bayangan itu. Aku makin ketakutan mengingat ucapan Maela di dapur tentang bayangan pemakan janin dari kampung Jabang Mayit. Cepat ke kamar Teh Yuni, biar ini bibi saja yang bereskan Arya. Tidak apa-apa, jangan dihidupkan lampunya. Ucap Biratna yang anehnya sudah penuh keringat seperti baru saja melakukan pekerjaan, padahal aku tahu pasti sudah beristirahat di kamar yang ditempatinya itu. Mata Kak Yuni sudah kembali melotot sekuat tenaga. Beberapa kali tangannya berusaha memukul bagian perutnya sendiri. Walaupun aku dan Kang Panjul sudah memegangnya, tidak biasanya tenaga Kak Yuni sangat kuat. Dengan nafas yang ngos-ngosan, bagian dadanya terus bergerak kencang. Ada apa ini, Mak, sebelumnya? Tanya ibu setelah melihat daster putih yang sebelumnya Kak Yuni kenakan sudah banyak berlumuran darah tergeletak. Sulit ini, Gina. Apa kamu lupa dengan cerita dari Akbar? Atau kamu Yuni juga lupa Ageng pernah bilang? Maela melihat ke arah mata ibu dan Ibu Yani, membuat aku dan Kang Panjul hanya memperhatikan dengan berharap cemas pada kondisi Kak Yuni. Ma, apa itu benar adanya? Aku benar-benar lupa ya, apa memangnya yang membuat Yuni seperti ini? Sama dengan kematian Nek Sari sebelum ajalnya malam itu tiba, Gina. Tapi semoga ini bukan, jangan sampai. Sesak dadanya sama, harusnya bukan karena satu orang yang sama-sama kita cemaskan sudah datang. Sautan Maela membuat segala yang aku takutkan benar-benar menjadi kenyataan malam ini. Apalagi dengan jelas melihat terus raut wajah Kak Yuni yang menahan kesakitan. Walaupun sekarang tangannya telah melemas dengan sendirinya. Jika akhirnya harus Yuni yang menerima semua akibat Akbar, Mak, mendingan semua biar aku saja yang menanggung. Ucap ibu dengan tangisannya karena aku yakin resiko besar sudah benar-benar datang ke rumah ini. Sudah, Gina, tidak seperti itu caranya. Yang terpenting kandungan dalam perutnya Yuni selamat sampai melahirkan. Ibu, Maela, dan Bu Yani berjaga sampai dini hari lewat di kamar Kak Yuni. Dan Biratna beberapa kali bertingkah aneh ketika membawa minuman dan wadah berisikan handuk untuk Maela. Sementara aku dan Kang Panjul baru saja keluar kamar. Penasaran kalau bayangan itu berwujud sudah Amang habisi. Kang Panjul berjalan tergesa-gesa ke kamar Bapak melewati pecahan guci di ruang tengah. Mang. Pintu kamar Bapak langsung ditendang oleh Kang Panjul sekuat tenaga. Dengan cepat lampu kamar Bapak dihidupkan. Anehnya gorden kamar sudah terbuka begitu saja. Padahal sebelumnya Bapak tidur dengan Ibu. Sudah, Mang, tenang. Aku malah mendapati banyak sekali darah yang bercecer di dekat punggung Bapak.
Sialan. Darah yang sama. Benar berarti bayangan itu tadi masuk ke sini, Arya. Kang Panjul dengan sangat cepat mengeluarkan golok dari sangkarnya. Tiba-tiba Kang Panjul bertindak di luar dugaanku. Dengan sekuat tenaga, Kang Panjul menjambak rambut bapak yang masih terpejam lelap. Bangun Akbar. Seharusnya kamu mati 2 tahun kebelakang itu di rumah Ito. Tidak hidup menyengsarakan keluargamu, bajingan. Bentak Kang Panjul dekat sekali dengan telinga bapak dengan keringat yang sudah mengalir di wajahnya itu. Mata bapak terbuka dan langsung kaget ketika golok tajam yang mengkilap itu sudah dekat sekali dengan lehernya berjarak sekian senti. Mang, sudah Mang. Aku perlahan mendekat karena aku tahu sekali pun nyawa adiknya Basir bisa hilang di tangan Kang Panjul ketika di desa Rangkas Punah. Kalaupun mati benih sekarang di tanganku, daripada setiap nyawa bayi di kampung dan anak kamu juga saudara kamu mati. Harusnya waktu itu kamu tidak selamat, Akbar. Mang Panjul sangat emosi tanpa memperdulikan ucapanku. Dari raut wajah bapak yang sedari tadi menahan sakit akibat jambakan tangan Kang Panjul, kini malah tiba-tiba tersenyum ke arah Kang Panjul dan kemudian ke arahku. Senyuman yang baru aku lihat lagi sejak bertahun-tahun lamanya. Jol, Panjul, bukan begitu caranya menyelesaikan masalah. Yuni semakin aneh tidurnya. Aku yakin Maidiul Akbar, jika satu nyawa manusia bisa menyelamatkan anak dan keturunan Ambar, seharusnya selesai masalah ini dengan mudah. Kang Panjul sangat kesal, namun dengan gerakan kepala Maela menunjuk ke arah luar yang dari tadi gordennya sudah terbuka. Lelaki misterius yang sebelumnya aku lihat, bahkan Kang Panjul mengejarnya, kini sudah berdiri masih mengenakan sweater dengan cindungnya menutup seluruh bagian kepalanya. Berdiri dari kejauhan di halaman samping kamar bapak. Ma, apa jangan-jangan orang itu juga yang malam kemarin menggali tanah di samping kamar ini? Tapi untuk apa tujuannya? Tanyaku ketika orang yang sama sekali tidak bisa aku lihat wajahnya itu sudah berbalik badan dan berjalan menjauh dari kamar di bawah gelapnya malam yang semakin larut. Mungkin iya, Arya, walau Ma juga belum tahu untuk apa. Habisi dulu dia, Jul. Mungkin orang itu juga yang menghendaki semua ini terjadi. Kalau pagi Yuni belum juga sadar tidak ada pilihan, datangi Gama dan Budi, 2 lelaki yang misterius itu. Hingga nanti kamu akan dengar apapun yang utuh dari bayangan hitam itu dari emak. Cerita dari masa lalu kakek kamu, Arya. Aku masih dibuat tidak percaya dengan segala kejadian cepat malam ini, termasuk bayangan hitam yang ternyata sangat berbahaya dan mempunyai masa lalu yang belum utuh yang aku ketahui. Apalagi sosok manusia dengan pakaian serba hitam tersebut datang secara bersamaan dengan segala kejadian aneh di rumah ini. Apa memang semuanya dihendaki untuk datang kali ini? Aku melihat Maela mengelap seluruh darah di punggung bapak, dan anehnya bapak bisa terlelap kembali setelah mendapatkan sedikit siksaan dari Kang Panjul. Waktu subuh baru saja berkumandang. Aku masih duduk di kursi kamar dengan mengambil keputusan yang bulat untuk mengingat semua kejadian belasan bulan ke belakang, apalagi perihal Nita yang cukup membuat aku cemas, bisa tiba-tiba mengetahui alamat di mana material kayu berada. Terlebih lelaki misterius dan segala kejadian yang menimpa Kak Yuni sudah kembali aku tulis di atas kertas berwarna coklat untuk menyusun kembali waktu dan kejadian agar aku benar-benar bisa mengingatnya. Serta perubahan keadaan bapak yang bukan membaik malah semakin aneh sejak kedatangan Ibu Yani, Maela dan Kang Panjul. Gak, maaf aku kirim pesan sepagi ini, tapi aku tidak punya banyak pilihan. Kak Yuni sedang mengandung di rumah, sudah datang juga keluarga dari desa Rangkas Punah. Malah kejadian aneh sudah terjadi lagi di rumah jauh lebih berbahaya. Dan keadaan bapak semakin memburuk, aku minta tolong Gam. Sudah aku ketik pesan yang cukup panjang untuk segera aku kirimkan pada Gama, berharap cepat mendapatkan balasan. Sampai sekarang Kak Yuni belum sadar. Tidak ada pilihan. Apalagi bayangan itu bisa kapan saja datang. Dengan sangat berat dan malu untuk kesekian kalinya lagi merepotkan Gama, berbatang-batang rokok sudah aku hisap dari semalam.
Dengan kondisi tubuhku yang sudah melemah, apalagi aku baru saja melihat di handphone ada janji hari ini untuk bertemu dengan salah satu pemegang proyek perumahan, membuat aku sudah membaringkan tubuh di atas kasur dengan pintu kamar yang sengaja aku buka. Kondisinya semakin memburuk. Bapak dan kakak kamu, Arya, apa mau sama ibu ke rumah Gama? Ibu sudah berdiri di depan pintu kamar, padahal baru saja mataku terpejam. Barusan sudah Arya kirim pesan, Bu. Mudah-mudahan dibalas sama Gama. Siang ini sepulang dari material, Arya usahakan datang ke rumahnya. Aku kembali memejamkan mata. Dalam terlelapnya mata aku tidak bisa membayangkan hal-hal indah yang akan membawaku pada mimpi dalam tidur. Malah setiap kejadian di desa Rangkaspuna yang kini tergambar jelas. Apa ada yang tersisa hingga Ito sampai ke rumah ini? Pertanyaan penuh dalam kepalaku karena aku yakin ada satu dan dua hal yang membawa dukun beranak itu datang. Apalagi aku sangat penasaran pada cerita masa lalu dari Maela tentang bayangan pemakan janin yang pernah terjadi ketika zaman kakek Ambar masih hidup itu. Suara berisik ibu dan ibu Yani sudah terdengar masuk ke dalam telingaku. Bahkan karena saking kurangnya tidur, aku sampai menutup kepala menggunakan bantal, walaupun cahaya sinar matahari yang hangat sudah menyentuh tubuhku. Arya bangun, Mang Didik sudah nunggu di material. Barusan telepon ibu udah 2 kali. Kondisi Kak Yuni gimana, Bu? Tadi sudah ada bidan Hendy datang lagi ke rumah. Kandungannya aman ya, tapi malah banyak melamun sekarang. Kasihan Maela baru istirahat barusan sama Kang Panjul. Gantian sama ibu dan ibu Yani. Jawab ibu dengan raut wajah lelahnya sudah duduk di samping tubuhku yang masih terbaring. Segera aku terbangun dengan tubuh yang masih menagih untuk beristirahat, perlahan mencabut handphone yang sebelumnya aku cas sebelum tidur. Diperhatikan oleh ibu dengan jeli. Apa sudah ada balasan dari Gama ya? Aku hanya menganggukkan kepala sambil membuka pesan balasan dari Gama. Bahkan pesan itu masuk ketika aku masih tidur. Tidak ada yang perlu minta maaf, Arya. Mungkin kondisi Bapak dan Teh Yuni yang semakin memburuk serta keadaan rumah sesuai pesan yang kamu kirim tadi. Ada dosa dan kesalahan aku juga yang tersisa dari desa Rangkaspuna. Cepat atau lambat aku akan datang ke rumah. Apalagi sudah ada Maela, Ibu Yani dan Kang Panjul. Aku langsung terdiam mencoba mengartikan pesan dari Gama. Dosa dan kesalahan yang tersisa dari desa Rangkaspuna yang belum aku pahami maksudnya. Apalagi ketika membaca pesan sebelumnya aku tidak menyebutkan nama-nama yang Gama sebut, hanya keluarga saja yang aku tulis. Kenapa Gama bisa tahu Kang Panjul sudah ada di rumah juga? Malah melamun. Apa balasan dari Gama ya? Ibu menepuk pahaku karena sedari tadi memperhatikan. Segera aku berikan handphone pada ibu agar membacanya langsung. Dulu karena ibu juga, tapi kenapa malah Gama yang merasa bersalah ya? Malah bilang yang tersisa dari desa Rangkaspuna. Ibu sama herannya dengan apa yang sedang aku pikirkan. Balasan pesan dari Gama sedikit membuat aku tenang. Walaupun hanya bertahan beberapa menit saja, begitu saja buyar kembali ketenangan itu, manakala melihat keadaan Kak Yuni yang sedang melamun sambil terus-menerus mengusap-usap perutnya. Bahkan Ibu Yani yang berusaha menyuapinya makan beberapa kali Kak Yuni abaikan begitu saja. Padahal aku hanya memperhatikannya dari luar pintu kamar yang terbuka. Begitu juga ketika melihat Bapak di dalam kamarnya yang sedang diurus oleh Biratna. Darahnya dengan aneh seolah tidak pernah habis di balik kulitnya yang sudah keriput itu. Bahkan baunya sekarang jauh lebih menyengat. Baunya jadi begini ya? Sejak malam begini Arya, malah pagi semakin menjadi. Ini saja jendela sudah Bibi buka. Kalau tidak ada angin yang masuk mungkin lebih bau amis darah ini. Biratna memberikan handphonenya karena sudah masuk pesan dari Mang Didi yang sudah menunggu aku sejak pagi di material. Apapun perkembangan Bapak hari ini kasih kabar ya Bi, telepon Arya. Aku keluar lagi dari kamar karena jam sudah menunjukkan pukul 11 lebih hari ini. Sinar matahari yang sudah semakin meninggi mengiringi laju mobilku menuju material.
Beberapa kali pesan dari Gama aku baca berulang-ulang, walaupun tetap saja yang mengganjal pada kalimat Gama. Perihal yang tersisa dari desa Rangkas punah, hanya Gama dan Budi yang bisa menyelamatkan aku waktu itu keluar dari segala macam hilang nyawa. Walaupun ada campur tangan Kang Panjul. Seharusnya Gama juga tahu soal Nita yang datang ke material. Aku harus bertemu secepatnya, setidaknya berbicara. Aku melakukan panggilan pada Gama, namun seperti biasanya 3 kali panggilan itu tidak Gama terima sama sekali. Baru saja aku belokkan mobil ke arah halaman material yang luas, sudah terlihat di plang nama Dipta Material. Dengan sudah terlihat beberapa mobil terparkir, terlihat dari kejauhan tidak biasanya. Soleh berjalan tergesa-gesa ke arahku ketika tahu mobil baru saja berhenti. Suara mesin-mesin pemotong kayu dan beberapa pekerja di material dan toko sudah aku lihat. Bahkan memberikan senyum ke arahku yang baru saja turun dan langsung membakar rokok untuk terlihat jauh lebih tenang. Padahal aku sedang meninggalkan masalah yang aneh di rumah. Semalam emang Mang Didi nggak biasanya ya? Ucap Soleh dengan tergesa-gesa, pakaiannya sudah lusuh dan wajahnya penuh keringat. Memangnya ada apa, Mang? Bagian Amang kan sama anak-anak yang lain jadwal jaga. Itu dia, semalam Amang jaga sendirian. Beneran deh, Arya harus percaya. Sudah 2 malam keadaan material aneh. Apalagi setelah datang tamu Arya yang namanya Nita itu. Sore banget itu ya, datangnya mau maghrib. Mana wajahnya pucat kayak sakit. Mang Soleh mengikuti langkahku menuju satu bangunan yang aku beri nama kantor di material ini. Tidak mungkin orang semalam yang aku lihat di luar kamar bapak itu Mang Didi. Aku makin curiga. Serius ya, cobalah malam datang saja ke sini. Beneran Amang tidak bohong. Tapi malah datang lelaki aneh juga. Masa malam-malam tanya kayu ke Amang? Serba aneh pokoknya teh. Mang Soleh terlihat ketakutan yang baru pertama kali aku lihat, padahal Mang Soleh satu-satunya orang pemberani yang bekerja denganku. Siapa itu? Amang tanya namanya enggak? Aku makin penasaran, apalagi Mang Didi sudah melambaikan tangannya berkali-kali, sudah bersama 2 orang yang mempunyai janji denganku hari ini. Tidak ngomong kayak orang bisu. Aneh pokoknya malam kemarin. Mana menuju pagi bau bangkai lagi ya? Tolong harus percaya hal ini, malah lelaki itu tiba-tiba saja ngilang ketika ke arah belakang material ya. Ucap Soleh dengan semakin panik menunjukkan ke beberapa arah material yang sudah penuh dengan kayu-kayu yang akan segera diproses. Arya, ayo cepat, itu ditunggu, sudah jangan percaya omongan Soleh. Mana ada juga orang malam-malam datang sama perempuan Nita itu Mang Soleh seperti ingin berbicara lagi, namun aku keburu mengikuti langkah Mang Didi menemui 2 orang yang sudah berjanji denganku. Bisa saja benar cerita Soleh, dan Soleh memang tidak pernah berbohong padaku. Aku malah semakin curiga pada Mang Didi dan juga kedatangan lelaki semalam yang masuk area material. Membuat pikiranku menjadi semakin terbagi-bagi antara keadaan rumah pada Kak Yuni dan bapak juga material yang bisa secara bersamaan mengalami kejanggalan. Sudah hampir 2 jam lebih dari matahari yang benar-benar tinggi sampai perlahan turun, aku baru saja menyelesaikan kesepakatan bisnis yang di luar dugaanku. Material kayu menang dalam perebutan untuk mengisi segala kebutuhan perumahan, dan semua ini di luar dugaanku sama sekali, karena sangat mudah sekali. 2 orang tamu yang datang dan berbicara banyak denganku di kantor tidak pernah ada kalimat penolakan, bahkan harga yang aku tawarkan bisa dikatakan sama dengan pesaing lainnya. Namun mereka lebih memilih percaya pada material kayu ini. Amang bilang juga apa pasti kita yang dapat ya. Otomatis bulan depan kita harus belanja kebutuhan. Katanya termin pertama akan dibayar akhir bulan ini. Ucap Mang Didi tiba-tiba setelah mengantarkan 2 orang itu ke halaman parkir. Aneh sih Mang, sebenarnya kita bisa menang. Harusnya tidak aneh, orang kamu anaknya Akbar. Sama-sama tangan pebisnis Arya.
Mang Didi membereskan semua berkas-berkas yang berserakan di meja. Bahkan aku baru membaca pesan dari ibu yang masuk ke dalam handphone, memberitahu keadaan Kak Yuni yang berangsur membaik. Namun sebaliknya kondisi bapak semakin memburuk dan ibu bertanya lagi tentang kapan aku akan datang ke rumah Gama. Karena sampai siang menuju sore belum ada lagi balasan dari Gama. Amang mau izin Arya? Mang Didi tiba-tiba sudah duduk di hadapanku. Boleh Mang, mau kemana emangnya? Amang lagi ikhtiar, sudah puluhan tahun nikah dengan Biratna belum punya keturunan. Mau ikut saran orang tua Amang, mau datang ke kampung halaman. Besok juga Amang sudah balik lagi, tidak akan lama ya. Memang yang aku ketahui Mang Didi sudah lama sekali tidak mempunyai keturunan. Sejak bekerja bersama bapak membuat aku memahami kondisinya. Apalagi berbalik dengan Kak Yuni yang sedang mengandung. Boleh Mang, tidak apa-apa, nanti ada Soleh yang bantu tutup sama pekerjaan lainnya. Mang Didi seperti menahan ucapan keluar dari mulutnya, memperhatikan sekitar terlebih dahulu ketika aku menyebutkan nama Soleh. Jangan terlalu percaya pada Solehnya. Buktinya sekarang material baik-baik saja, kejadian semalam bisa saja dia ngarang. Sudah lama material ini berdiri sejak zaman bapak. Tidak pernah kejadian ada tamu datang malam-malam. Aku hanya mengangguk saja sambil melihat ke arah handphone karena baru saja menerima lagi kabar tentang Kak Yuni dan bapak dari ibu. Ya, sepertinya kakak kamu sudah mendingan ini. Sudah bisa masuk makanan, tapi belum bisa diajak bicara. Bagaimana pesan dari Gama? Apa sudah ada kejelasan lagi? Aku hanya menghembuskan nafas dengan perlahan, tidak bisa memastikan kapan Gama akan datang ke rumah. Apalagi baru saja aku lakukan panggilan ke nomornya, sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Malah sekarang terlihat di luar Mang Didi sedang berbicara serius pada Soleh. Tidak biasanya bahkan beberapa kali tunjukkan tangan diarahkan tepat sekali pada wajah Soleh. Membuat aku berdiri karena seperti akan ada keributan dan tidak pernah kejadian seperti ini aku lihat. Setelah dengan cepat aku membuka pintu kantor dan melihat ke arah mereka berdua, Mang Didi pergi begitu saja dengan raut wajah yang sangat kesal. Maaf Arya, Amang tidak paham kenapa Mang Didi berubah sekali. Malah nuduh ini itu sama Amang akibat kejadian semalam. Ucap Mang Soleh sambil berjalan ke arahku. Nuduh gimana Mang? Akibat tadi Amang cerita kejadian semalam sama Arya, Amang disangka ngarang cerita padahal benar-benar Amang gak bohong. Kenapa jadi melamun Mang? Hampir lupa. Nita, iya nama perempuan itu, katanya hari ini sore mau kembali lagi ke sini Arya. Tapi apa iya dia sakit begitu maksa datang? Soalnya Amang masih ingat tubuhnya kayak lemes gitu. Tapi emang cantik sih ya. Apa itu pacar Arya? Jawab Mang Soleh, bahkan tangannya menggaruk kepalanya berkali-kali, terlihat kebingungan dengan ucapannya sendiri. Mang? Beneran semalam Amang lupa bilang ini? Mang Soleh sambil izin pamit kembali bekerja karena dipanggil bekerja lainnya. Aku langsung duduk terdiam di dalam ruangan kantor dengan pintu yang bahkan aku lupa menutupnya kembali. Benar-benar tidak menyangka Nita yang hanya aku kenal dalam kejadian tidak sengaja ketika dalam perjalanan 2 tahun ke belakang menuju desa Rangkaspuna. Waktu itu perut Nita sudah buncit mengandung. Bahkan aku masih ingat mimpi dalam bis itu ketika Nita memakan janin bayinya sendiri berlumuran darah. Tidak mungkin sama dengan kejadian semalam yang menimpa Kak Yuni. Dan dari mana Nita tahu alamat material? Aku terus saja memikirkan nama Nita, membuat bulu pundakku berdiri begitu saja. Yang waktu itu aku ingat dijemput oleh almarhum Barja di terminal. Aku merasakan semuanya saling berkaitan, apalagi sebelum dan sesudah kedatangan Ibu Yani, Maela dan Kang Panjul membawa kabar yang membuat setiap kejadian aneh datang perlahan. Apa ini pertanda benar-benar Ni itu akan datang? Aku makin tidak bisa berpikir tenang karena aku tahu resiko teramat bahaya sudah menanti. Semakin tidak menentu pikiranku, apalagi sudah 3 kalinya ibu memberikan kabar melalui pesan yang aku terima bahwa sudah ada orang medis di rumah untuk memeriksa luka bapak, walaupun hasilnya tetap sama saja. Luka biasa yang belum kering membuat aku semakin kebingungan.
Aku kesal setelah membayangkan kejadian di desa Rangkaspuna yang sudah aku lalui. Tiba-tiba handphone yang dari tadi tergeletak di atas meja mengeluarkan nada dering masuk sebuah panggilan tertulis nama kontak itu Gama. Assalamualaikum Arya. Suara Gama sudah aku dengar sangat jelas dan ini yang dari tadi aku nantikan. Gam, waalaikumsalam. Gam, keadaan bapak sama Kak Yuni makin aneh, banyak kejadian dari malam kemarin. Tenang, buat diri kamu tenang Arya. Satu persatu, apa Maela sudah cerita bayangan hitam pemakan janin itu dari mana asalnya? Apa itu yang dibawa Nito ke rumah? Dan sudah pernah terjadi puluhan tahun ke belakang penampakan bayangan itu di desa Rangkaspuna? Tanya Gama perlahan namun membuat aku sangat kaget. Gama sudah bisa mengetahui perihal bayangan itu. Padahal sama sekali aku belum bicara dan bercerita banyak pada Gama. Maela bilang Gam itu sejak zaman ibunya Ira. Bayangan hitam itu pemakan janin. Maela belum bicara panjang. Tapi sejak zaman kakek Ambar hanya itu yang aku tahu. Tapi Gam, sudah banyak sekali kejanggalan. Aku takut kandungan Kak Yuni dan kejadian di kampung itu terulang di rumah. Begini, aku tidak punya banyak waktu Arya. Di situ ada Kang Pajul juga. Untuk sementara bisa menjaga Kak Yuni dan keluarga kamu. Soal bapak mau bagaimana lagi, itu luka yang dia bawa dari kampung Jepang Mayit. Tapi aku harus pastikan apa ada yang dibawa dari sana, sehingga Nito kembali selain untuk menghabisi aku dan Budi. Secepatnya aku akan ke rumah setelah aku bicara hari ini dengan Ki Dudui. Gama menjelaskan dengan perlahan. Bahkan baru pertama kali aku mendengar suara Gama seperti ini, sangat serius. Apa yang bisa aku perbuat sementara, Gam? Aku tidak bisa membayangkan malam ini kejadian aneh apa lagi yang akan terjadi di rumah maupun di material. Aku sudah sangat cemas, apalagi di luar langit sore sudah perlahan tiba dengan cahaya senjanya itu. Apa masih kamu simpan pusaka keris yang Budi tinggalkan pada kamu Arya? Aku langsung terdiam dan ingat sekali benda itu aku simpan di dalam lemari. Sejak 2 tahun ke belakang tidak pernah aku memastikan keberadaan benda itu lagi. Sementara kain putihnya itu bawa dulu saja, masukkan ke dalam saku kemanapun kamu pergi. Agar mempermudah kita dari sini, secepatnya aku akan berikan kabar. Ini tidak bisa gegabah, aku dan Budi sudah meninggalkan dendam kesumat pada Nito yang belum kamu ketahui. Jadi berhati-hatilah. Dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta lagi Arya. Minta pertolongannya, aku hanya perantara. Gama langsung dengan begitu saja menutup teleponnya. Bersamaan dengan pintu kantor sudah terbuka. Perlahan terlihat Soleh sudah berjalan mendekat. Apa mau pulang bareng Arya? Ini sudah sore. Pekerja lainnya sudah bersiap pulang. Tanya Mang Soleh karena mengetahui Mang Didi belum juga kembali dan sudah tidak terdengar semua mesin-mesin yang terdapat di material. Bereskan saja toko Mang. Sama gerbang depan sisakan buat mobil nanti keluar. Tidak apa-apa, aku pulang terakhir. Aku kembali membakar rokok agar bisa sedikit tenang setelah pembicaraan barusan dengan Gama. Mang Soleh yang mungkin melihat keadaanku berbeda tidak seperti biasanya keluar begitu saja setelah menyalakan lampu kantor dan langsung menyalakan semua lampu-lampu material. Terlihat juga di luar tidak lama lagi azan maghrib akan berkumandang. Benar kata Gama. Apa ada yang bapak bawa dari kampung itu semuanya jadi lebih parah dari apa yang aku kira. Terlebih memang benar adanya aku selama ini jauh sekali dengan ibadah. Aku mulai benar-benar cemas dan merasa malu setelah diingatkan oleh Gama. Kendaraan roda 2 yang digunakan Mang Soleh baru saja keluar dari halaman material, hanya tersisa aku seorang diri. Terus saja mengulang semua ucapan Gama, apalagi aku pulang harus memberikan penjelasan pada ibu yang pasti menunggu juga kabar dari Gama. Hanya berbatang-batang rokok yang aku hisap sambil menunggu kumandang azan maghrib selesai. Apa benar Nita akan datang sesuai perkataan Mang Soleh? Ada rasa takut yang sudah hadir, namun sama sekali tidak ada penampakan ataupun pertanda akan datang orang lain masuk ke dalam material.
Setelah gerbang sengaja ditutup oleh Mang Soleh, menyisakan untuk mobil nantinya keluar. Sudah hampir 15 menit aku menunggu kedatangan Nita. Banyak hal yang ingin aku tanyakan padanya. Terlebih dia sudah datang ke ujung kampung ke rumah Nito dalam keadaan perut yang buncit. Namun berselang beberapa hari perut buncit hamilnya itu sudah merata. Sudah mungkin benar. Mang Soleh bisa saja salah dan Nita tidak mungkin datang. Aku langsung berdiri untuk mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja kerja utamaku. Namun anehnya dengan sangat jelas tiba-tiba terdengar pintu kantor terbuka dengan perlahan. Sudah tutup ya? Aryanya ada, Pak? Ucapan itu membuat bulu pundakku langsung berdiri dengan suara yang aku dengar. Apalagi posisiku sedang membelakangi ke arah pintu. Pak, Aryanya ada? Suara perempuan yang masih aku ingat 2 tahun ke belakang itu sudah aku dengar semakin jelas, membuat aku berbalik badan dengan cepat. Nita. Aku kaget sambil memegangi kunci mobil. Sudah berdiri di depan pintu yang terbuka. Dengan mengenakan dress coklat, rambutnya terurai panjang begitu indah dengan wajah yang sangat pucat sekali namun tidak menutupi aura kecantikan Nita. Nita tidak menjawab ucapanku, hanya berbalik badan sedikit. Tiba-tiba malah Nita mengunci pintu kantor, membuat aku semakin kebingungan. Nita, tunggu, ada apa ini? Kenapa harus dikunci? Ada keperluan apa kamu kesini? Apa kamu lupa kejadian di rumah Ageng malam itu? Kita hampir bersetubuh, Arya. Nita berjalan ke arahku dengan memainkan ujung rambut panjangnya itu. Mulutnya sudah tersenyum manis sekali. Gerakan matanya menyuruh aku untuk duduk. Aku langsung kaget dengan ucapan Nita mengulang kejadian 2 tahun ke belakang ketika baru saja sampai di rumah almarhum Pak Ageng. Nit, sebentar, apa-apaan ini? Jangan ditunggu. Dari mana kamu tahu alamat material dan untuk apa datang? Aku mulai panik karena tubuh wangi Nita semakin dekat tercium. Tiba-tiba dengan sekuat tenaga, Nita mendorong tubuhku yang masih berdiri hingga jatuh di atas sofa. Untuk ini Arya aku datang. Nita jauh lebih menggoda suaranya sambil tangannya bergerak ke arah rambut panjangnya agar terurai semua ke belakang. Lalu mengelus perut ratanya itu berkali-kali. Aku yang masih dibuat heran dan terkesima atas kelakuan Nita hanya bisa terdiam, apalagi Nita sudah perlahan berjalan ke arahku. Namun baru aku sadari bayangan tubuh Nita tidak bergerak sama sekali. Nita! Sudah, Nita, minggir! Aku makin panik manakala mengingat kejadian yang sama dengan Kak Yuni ketika di dapur. Tunggu Arya, sudah diam. Kita selesaikan persetubuhan itu. Aku sudah siap menunggu waktu ini terjadi. Bisik suara Nita dekat sekali dengan telingaku membuat bulu pundakku berdiri. Tiba-tiba kepala Nita bergerak dari arah telinga sambil badannya berjongkok dekat sekali denganku. Aku masih melihat bayangan Nita sama sekali tidak bergerak padahal tersorot lampu kantor. Minggir nih, jangan! Bentakku keras namun sama sekali tidak bisa bergerak manakala kepala Nita sudah berada di bagian dadaku. Tubuhnya sudah menempel erat, aku bisa merasakan semua bentuk tubuhnya dan aku hanya bisa melihat bagian rambut atasnya saja. Tiba-tiba kepala Nita bergerak menoleh ke arahku namun sudah berubah menjadi sangat pucat sekali. Kembalikan janin anak saya, Arya. Ucap Nita perlahan, mulutnya kini sudah mengeluarkan banyak darah yang bersatu dengan lendirnya itu. Sambil tangannya bergerak ke arah leherku, cengkeraman yang awalnya pelan dan mesra tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat. Lepaskan, lepaskan! Ucapku sekuat tenaga, namun anehnya kalah kuat dengan tenaga Nita. Tiba-tiba wajah cantik Nita yang pucat berubah perlahan dengan wajah nenek-nenek yang sudah beberapa kali aku lihat di kampung Jabang Mayit. Beriringan dengan semakin sesaknya nafasku. Arya! Teriakan suara yang aku kenal bersamaan dengan didobraknya pintu kantor. Mang! Tolong, Mang! Aku masih dengan sadar memegang leherku sendiri namun sudah tidak ada Nita di dekapan tubuhku. Ayo pulang cepat! Mang Pajul melihat ke arah bayangan hitam yang masih ada di dekat meja. Barusan Nita, Mang. Cepat pulang, keluar! Mang Pajul menarik lenganku dengan cepat. Aku dan Mang Pajul keluar dari kantor dengan meninggalkan pintu yang sudah rusak akibat ditendang oleh Mang Pajul. Barusan penampakan di itu, Mang.
melalui penampakan wujud Nita. Semakin berbahaya ini. Kak Yuni semakin parah dan baru sadar barusan. Anehnya bapak malah tertawa cekikikan dan terdengar tangisan bayi di rumah ya. Mang Panjul berpisah denganku, ternyata mengenakan motorku yang ada di rumah. Bahkan aku memberikan kabar pada Soleh agar memperbaiki pintu kantor secepatnya. Sesampainya di rumah, benar saja kondisi Kak Yuni sudah sangat berantakan. Tubuhnya hanya menyandar di ujung ranjang kasur, ditemani Bu Yani dan Maela, sementara Biratna dan ibu sibuk mengurus bapak. Ibu sudah tidak kebayang Arya malam ini akan terjadi apa lagi. Kabar Gama bagaimana? Tanya ibu ketika aku memperhatikan luka di punggung bapak. Aku langsung menjelaskan pada ibu. Gama akan segera datang, padahal aku hanya berusaha untuk menenangkan ibu saja, karena terlihat jauh ketakutan malam ini. Lukanya semakin parah ini, darahnya tidak berhenti mengalir. Kakak kamu menjelang maghrib sudah kayak kerasukan, memukul perutnya berkali-kali, padahal siang tadi sudah dipastikan kandungannya itu aman ya. Ibu sudah bingung. Ibu terlihat putus asa, walaupun anehnya Biratna hanya mengangguk saja. Anggukan kepala yang membuatku malah curiga padanya, walaupun tanpa alasan yang jelas. Sudah hampir 4 jam lebih aku hanya bolak-balik dari kamar Kak Yuni dan bapak saja. Begitu juga dengan Mang Panjul yang sudah beberapa kali mengelilingi rumah untuk memastikan keadaan. Ibu dan Bu Yani terlihat sudah lelah, beristirahat dulu agar nanti tengah malam bergantian dengan Maela menjaga Kak Yuni. Ma, di material Arya sudah mengalami kejadian didatangi Nita. Wajahnya sama dengan Ito, sama seperti di rumah Pak Ageng. Ucapku perlahan dengan ketakutan di dekat Maela yang bersebelahan dengan Kak Yuni yang sudah tertidur lelap. Sudah pasti nih Ito datang ya. Semua pertanda bayangan pemakan janin itu darinya. Namun emak belum paham untuk tujuannya apa. Gama juga menanyakan cerita dari bayangan itu, Mak. Mungkin untuk petunjuk tadi sore, tapi tidak tahu akan datang ke rumah ini kapan. Aku makin tegang, apalagi malam sudah beranjak semakin larut. Maela hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali seperti sedang memikirkan sesuatu. Yuni jika dibiarkan seperti ini akan mati perlahan. Tubuhnya tersiksa, sama dengan korban-korban dulu di kampung Jabang Mayit ya. Nanti mak bicara sama Gama jika dia tiba ke rumah ini perihal bayangan pemakan janin itu. Aku hanya mengangguk paham, apalagi Maela yang seharian sudah mengurus Kak Yuni terlihat sekali lelah. Mak curiga pada pasangan suami istri di rumah ini, Ratna dan Didi, tapi semoga salah. Maela memejamkan matanya. Segera aku keluar kamar Kak Yuni dengan masih mengingat kejadian dengan Nita. Apalagi Soleh baru saja selesai membenarkan pintu material dan kembali berjaga sebelum Mang Didi pulang besok. Membuat aku berjalan ke ruang tengah. Terlihat Kang Panjul juga sudah membaringkan tubuhnya di sofa. Apalagi kini sudah jam 11 malam. Aku sempatkan untuk melihat Ibu Yani dan Ibu tidur satu kamar. Begitu juga ketika aku berjalan ke arah kamar Biratna, sudah terkunci rapat. Sudah pada tidur. Semoga aman malam ini. Aku berusaha tenang, walaupun tetap saja ketakutan sudah tidak jauh dari dalam diriku dengan keadaan seperti ini. Baru saja aku akan berjalan ke arah kamar bapak, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari dapur begitu jelas, membuat aku berhenti. Suara seperti orang terjatuh dari ranjangnya, antara Biratna atau bapak karena kamarnya bersebelahan. Dan langkah kaki orang berjalan itu tiba-tiba menghilang. Jangan sampai ada lagi ini. Detak jantungku berdetak sangat kencang, membuat aku harus memastikan keadaan bapak. Dengan cepat aku melangkah menuju pintu kamar bapak, namun seperti mendengar suara bapak yang sangat pelan, padahal malam ini tidak ditemani ibu. Bicara dengan siapa bapak? Aku heran dengan perlahan membuka pintu kamar. Namun aku mendapati apa yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bapak sudah bersujud tanpa mengenakan baju, luka di punggungnya semakin terlihat mengelupas. Dengan darah yang aku lihat mengalir, apalagi di hadapan bapak adalah Ni Ito yang baru saja aku lihat wajahnya di kantor material.
Kejadian seperti ini sama dengan di ujung kampung Jabang Mayit 2 tahun ke belakang. Pak, Baru saja aku melangkah, tiba-tiba satu tangan membekap mulutku dengan cepat, menarik dengan paksa tubuhku agar menjauh dari pintu. Bekapannya sangat kuat sekali. diam, jangan bicara atau kamu mati. Dengan sekuat tenaga aku menggerakkan kepala agar bisa melihat siapa yang sedang berada di belakang tubuhku ini. Menyeret dengan paksa tubuhku ke arah dapur, malah yang aku lihat sosok yang malam kemarin di luar jendela. Kepalanya sudah tertutup jaket hitam dan wajahnya sudah tertutup kain hitam. Diam, sudah diam. Aku bisa membuat kamu mati malam ini, Arya. Pertanda bukan lagi dari kejadian aneh yang datang, tapi dari kenyataan yang sudah menghampiri Arya. Ada luka dan balasan juga kejadian dari kejadian di atas tanah yang sudah memakan banyak korban Jabang Mayit. Apakah memang ada yang tersisa dari sana? Atau ada petaka lain dari dendam kesumat Nyi Ito? Sebelum Gama tiba di rumah Arya, banyak yang harus terselamatkan. Atau akan banyak nyawa yang hilang? Akankah Arya selamat dari bekapan sosok misterius itu, atau memang kehadiran dan sujudnya Akbar di hadapan Nyi Ito membawa kisah lain? Sejak kepulangan keluarga Arsa Priyanto ke kampung halamannya setelah selesai meluruskan segala yang terjadi dengan Sukma Ayu akibat kelakuan manusia bernama binatang itu, harus menyisakan masalah yang sangat serius. Seorang nenek tua telah datang dari ujung timur pulau dengan segala tujuan yang belum aku pahami sepenuhnya. Perjumpaan malam itu di dalam leweng Sancageti, silsilah keluarga Nyi Ito, baru aku ketahui bahwa kematian tragis Ki Sarmadi dan Joni merupakan suami dan anaknya. Kini waktu sudah tidak memberikan jeda untuk aku beristirahat lebih lama. 2 hari sudah lamanya Budi belum kembali untuk memantau keadaan rumah Arya Pradipta. Karena aku sedikit yakin selain dendam kesumat pada kematian Ki Sarmadi dan Joni, dendam itu dibawa dari kampung Jabang Mayit setelah 2 tahun ke belakang kejadian di atas tanah yang banyak sekali memakan korban janin bayi. Semuanya terungkap dalam utama yang menghendaki puluhan tahun kampung itu dihalalkan menjadi tempat menggugurkan kandungan. Setelah 2 malam juga selalu aku habiskan waktu duduk bersila di atas sajadah musola, berpindah tempat dari ruang kerja karena bisa sekalian memastikan keadaan rumah. Terlebih Teh Anggit sedang ikut bersama Kang Wahyu mengurusi dan membantu Arsa. Hanya tersisa Dewi istriku dan Ibu Mulyani saja di rumah. Walaupun Mang Tahrim selalu berjaga di pos depan. Gam, udah mau tengah malam ini loh. Udahlah, jangan nyiksa tubuh kamu seperti ini. Udah 2 malam kamu tidak istirahat yang cukup. Mungkin cepat atau lambat Budi akan datang juga. Suara Dewi membuat mataku perlahan terbuka. Posisi duduk yang sedari tadi bersila perlahan bergerak untuk melihat Dewi yang sudah masuk ke musola dengan membawa 1 gelas air teh hangat. Tidak apa-apa, Wi. Waktunya tidak banyak. Aku tidak ingin keluarga Arya celaka karena ulah aku dan Budi 2 tahun ke belakang. Ada tanggung jawab aku juga. Dulu hal begini aku sulit sekali nerimanya. Tapi sekarang udah mulai terbiasa. Asalkan kamu selamat dan baik-baik aja udah cukup, Gam. Tapi apa memang belum berakhir dari kampung Jabang Mayit itu? Ini yang belum bisa aku pastikan, dan menunggu Budi datang. Perihal Nyi Ito murka padaku dan Budi itu sudah pasti. Tapi kedatangannya jauh-jauh dari timur pulau ini pasti punya tujuan lain. Terlebih, Wi, kamu sudah mendengarkan cerita di leweng Sancageti seperti apa? Atau jangan-jangan Gam aku sulit hamil juga? Udah cukup, tidak ada hubungannya dengan itu. Umi saja mengandung aku setelah 2 tahun pernikahannya. Ibu kamu juga bilang hampir 1 tahun lebih. Usaha dan ikhtiar sudah kita lakukan. Jangan menduakan kepercayaan kita pada pencipta karena masalah ini ya. Malah mungkin setelah ini selesai kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Iya benar, Gam. Tidak mungkin juga karena Nyi Ito itu, kalaupun iya dari masalah sekutu telasmi itu, malah dari keluarga kita. Ya udah, kalau udah ngantuk tidur di kamar ya. Aku sama ibu tidurnya sesuai saran kamu.
Dewi mengecup keningku dengan sangat hangat. Aku yakin Dewi sudah sering dan beberapa kali bertengkar dengan nafsu dan pikirannya sendiri agar bisa menerima suaminya ini selalu berhadapan dengan masalah dari sisi lain kehidupan. Aku sempatkan untuk berdiri melihat Dewi berjalan dari musola yang tepatnya berada di paling belakang rumah, berhadapan dengan halaman luas dan pohon besar. Terus saja aku perhatikan langkah istriku di bawah sorotan lampu-lampu rumah. Wih, lah kok bisa seperti itu? Aku kaget ketika Dewi baru saja melewati dapur. Bayangan tubuhnya tiba-tiba berhenti, bahkan menjadi dua. Satunya masih mengikuti Dewi, satunya lagi hanya diam. Bayangan itu aku perhatikan dari jauh dan anehnya hanya diam. Tangan dari bayangan bentukan tubuh Dewi itu tiba-tiba bergerak. Bagian tangannya itu mengelus bagian perutnya. Namun tanpa wujud, tiba-tiba Meong Hideng yang sudah 2 hari selalu ada di rumah berjalan terpincang-pincang ke arah bayangan hitam itu. Hilang. Perlahan aku merasakan sebuah kejanggalan, apalagi Meong Hideng berlari ke arahku dengan cepat. Tiba-tiba kepalanya terus saja mengusap bagian kaki. Kalau itu pertanda buruk, segera wujudkan keburukan itu, karena kita tahu masalah besar akan segera tiba. Aku sudah berjongkok mengelus kepala Meong Hideng dengan bulu pundak yang terus berdiri. Angin pagi ini terasa sangat dingin, tidak seperti malam sebelumnya. Hembusan terasa di pundakku setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Tetap saja aku bersila melanjutkan zikir walaupun sejak malam malah setiap kejadian di kampung Jabang Mayit yang aku ingat, apalagi ritual neloni yang menyisakan tangisan suara bayi, sudah dekat sekali suara itu di telingaku, membuat hatiku sedikit tergores pada kejadian-kejadian yang sudah terjadi di desa Rangkaspuna itu. Dan jatah hidup memberikan aku peran hingga langkah kakiku waktu itu sampai pada sebuah tempat yang menyisakan masa lalu kelam akibat kelakuan kakeknya Arya.